Sudah selesai. Terima kasih ucapkan kepada Anda yang telah memimpin doa pada kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dari lancar dari awal sampai akhir. Sebelum ada tahu apa kegiatan kita pada siang hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik, kakak akan memberitahu kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang bimbingan kelompok. Apakah ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Dan bimbingan kelompok itu juga bertujuan untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan dan juga melatih public speaking Anda semua dan juga menjalin tali silaturahmi. Apakah ada yang sudah mengetahui? Apakah ada yang sudah mengerti? Jadi dalam bimbingan kelompok ini juga adik-adik itu harus terbuka untuk mengikuti kegiatan ini untuk menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya, apakah ada datang ke sini secara sukarela atau secara terpaksa? Sukarela. Karena ada datang ke sini secara sukarela, kita harap adik-adik mampu untuk menyampaikan pendapatnya dan tidak malu untuk menyampaikannya. Terus juga dalam bimbingan kelompok ini, apapun yang adik-adik sampaikan akan kakak rahasiakan dan tidak akan kakak beritahu kepada pihak manapun. Apakah adik-adik sudah mengerti? Jadi dan dalam bimbingan kelompok ini juga apabila ada aturannya yang mematuhi norma-norma yang ada dan apabila adik-adik ingin menyampaikan pendapat silakan ajukan tangannya terlebih dahulu. Nanti akan kakak tunjuk. Terus sebelumnya kita belum pada kenalan kan? Baiklah, lainnya kita perkenalan terlebih dahulu dimulai dari kakak atau adik-adik. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Artisa Melasari, kakak dari BK 5C. Boleh dimulai dari kiri atau kanan? Dari saya. Baik, perkenalkan saya Pak dari BK Arul Berempat. Perkenalkan saya Lisa Nabila dari BK 1D. Perkenalkan nama saya Sabrina Abdullah dari BK 1D. Perkenalkan nama saya Aisyah Sabila dari BK 3. Perkenalkan nama saya Mawar Putra dari BK 2. Perkenalkan nama saya Sabrina Syahri dari BK 3. Perkenalkan nama saya Nur Alifah dari BK 3. Perkenalkan nama saya Nurul dari Siapa dari BK 3. Perkenalkan nama saya Nanda Mujibah dari BK 3. Semuanya udah perkenalan. Kan kita belum akrab banget nih, agar kita lebih akrab. Ada yang namanya suatu permainan yaitu sambung kata. Jadi permainannya itu seperti misalnya dimulai dari kata
pink, meja ungu, meja hitam. Kabita warna biru, Syifa biru, Emil ungu, Hanifah warna pink, Naisha warna ungu, Naila warna hitam, dan Sabila warna biru. Ardipa biru, Ardipa biru, biru ungu, Ardipa pink, Kabita biru, Syifa biru, Emil ungu, Syifa merah, Naisha ungu, Naila hitam, Bila biru, Vina pink, Siska pink, Fahmi putih. Dari kakak ya, kakak tadi warna biru, terus Syifa tadi warna biru, terus Emil warna ungu, terus Afifah warna pink, terus si Nasya warna ungu, terus Naila warna hitam, Bila warna biru, Vina warna pink, Siska warna pink, Kamu warna putih. Baik, jadi aku untuk kita semua. Jadi tadi kita kan udah saling kenal satu sama lain kan. Jadi di sini kakak tegaskan kembali bahwa bimbingan kelompok itu bertujuan untuk menambah wawasan dan juga menambah relasi. Dan kakak harap adik-adik tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Apakah adik-adik sudah paham? Boleh siapa yang mau menyampaikan kembali? Silakan. Bimbingan kita ini adalah bimbingan kelompok, karena bimbingan kelompok ini adalah yang bertujuan untuk membahas atau anak-anaknya menggunakan dinamika kelompok yang beranggota 8-12 orang dengan tujuan dan wawasan akan relasi. Baik, terima kasih kepada kamu. Berarti aku sentuh kamu. Baik, itu yang apa yang dikatakan oleh kamu ini. Jadi dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya kita menggunakan dengan dua topik, yaitu ada topik tugas dan ada topik bebas. Topik tugas ini yaitu topik yang dimana yang akan disampaikan oleh FPK, yaitu kakak sendiri, pemimpin kelompok, dan ada di semua anggota kelompok. Dan ada yang namanya topik bebas, yaitu yang mana topik itu disampaikan oleh adik-adik, yaitu kakak. Terus dikarenakan kita baru pertama ketemu, kakak di sini memilih yang namanya topik tugas, yaitu yang topiknya itu berasal dari kakak. Topik yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang KDRT. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini? Baik, sekarang kita masuk yang namanya tahap inti, yaitu kita akan membahas tentang topik yang akan kita bahas tadi, yaitu tentang KDRT. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu KDRT? Siapa yang mengetahui apa itu KDRT? Ya, salah.
sebuah trauma bagi anaknya. Kalau mungkin dari dampak fisiknya itu bisa seperti luka di tubuhnya, cacat, itu bisa sampai ada yang meninggal karena kena KDRT. Terima kasih Bila. Benar apa yang dikatakan oleh Bila tadi juga KDRT itu dampaknya juga terhadap fisik dan juga bahkan sampai ada yang bunuh diri kan karena adanya KDRT itu. Terima kasih Emil. Benar juga yang dikatakan oleh Emil tadi bahwa kalau ada KDRT di rumah pasti anak itu akan mengurung diri dan dia sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Boleh silakan si Aisyah. Kalau dampak sosialnya itu mungkin menjauhi dari lingkungan sekitar, terus hubungan keluarganya jadi rusak. Terima kasih Nasya. Benar yang dibilang oleh Nasya tadi juga dampak KDRT itu hubungan dengan keluarganya tadi rusakkan. Kalau kita dampak itu dari anaknya kak, mungkin yang itu salah satunya adalah anak itu bakal menjadi trauma, jadi takut, dan juga prestasinya juga akan menurun. Dan juga dari KDRT itu juga anak akan bisa mengikuti perilaku dari orang tuanya di masa depan. Terima kasih Syifa. Benar juga yang disampaikan oleh Syifa itu tadi bahwa KDRT
bisa dilakukan untuk tidak terjadinya KDRT seperti yang dibilang oleh Bang tadi, bahwa saling menurunkan ego saja, sebab kalau sesama ego pasti nggak akan selesai. Terus juga ada yang dibilang oleh Siska tadi, bahwa tentang komunikasi harus dibangun dengan baik. Terus ada pula tadi sama Siva, adanya edukasi tentang agar tidak terjadinya KDRT di rumah. Dan juga kalau misalnya KDRT itu udah parah, boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bentuk-bentuk KDRT. Baik, di sini di sini tadi kan kita sudah membahas beberapa tentang KDRT. Terus ada nggak yang ada ketahui bentuk KDRT itu apa aja dalam kekerasan dalam rumah tangga? Banyak ya. Perlindungan sebelumnya itu seperti kekerasan fisik dan dimana kekerasan fisik itu terjadi kalau luka karena akibat saling salah paham seperti suaminya yang menyakiti istrinya atau saling melukai satu sama lain. Terima kasih, Mbak. Memang bentuk-bentuknya itu bisa jadi kayak menghina si korban atau menghakimi dan mengancam Terima kasih ya. kalau sifat mungkin dari itu kayak seksual yang mana kayak mungkin dari salah satu dari itu tidak ingin melakukannya, jadi tidak dia melakukan tanpa persetujuan, itu yang membuatnya si korban itu merasa takut dan Terima kasih, Siva. kayak menuduh tantemu mengancam memerasa seorang tersebut. Terima kasih, Dari pengalaman saya tuh yang nggak jauh berbeda dan yang lain itu rasa mau kasar atau mau yang nggak seharusnya diomongin. Terima kasih, Siska. Ada lagi yang mau berpendapat? Benar yang disampaikan oleh dari semua, bahwa bentuk KDRT itu bisa dalam bentuk fisik, terus dengan cara yang tinggi, terus tadi juga adanya kekerasan seksual yang dipaksa oleh salah satu pihak. Dari pembahasan topik yang kita bahas tadi, yaitu tadi tentang KDRT, jadi siapa di sini yang bisa menyusun pembahasan yang sudah kita bahas selama beberapa menit di belakang ini? Mungkin KDRT itu ya suatu kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya bekas dari korban fisik, mental dari psikis. Terus itu terdapatnya pada anak itu ya mental anak lemah, terus adanya trauma, dan juga mencegahkan itu ya seperti dalam tadi kita menurunkan emosi dan menurunkan ego. Terima kasih kepada kamu. Ada apa kamu? KDRT itu adalah suatu kekerasan yang ada terjadi dalam rumah tangga baik verbal maupun non verbal. Bentuk-bentuknya bisa dari kekerasan psikis seperti
bisa dari beberapa faktor, salah satunya itu faktor masalah ekonomi ataupun pola asuh dia di masa lalu, ataupun juga bisa karena egonya masing-masing. Jadi dampak dari KDRT ini bisa berdampak kepada dampak psikis ataupun fisiknya. Kalau fisiknya itu bisa jadi dia cacat, luka, ataupun dia sampai bunuh diri. Sedangkan dari psikisnya itu dia bisa jadi traumatis. Terus cara mencegahnya kita harus terbuka di dalam keluarga dan saling berbagi. Baik, benar yang disampaikan oleh adik-adik semua bahwa KDRT itu adalah suatu bentuk kekerasan yang termasuk di dalam rumah tangga, baik itu secara fisik atau mental, dan dalam dampaknya itu juga berdampak kepada anak yang bisa membunuh diri, dan juga bahkan ada yang sampai anaknya itu bunuh diri karena tidak kuat melihat kondisi dapurnya. Dan pencegahannya itu bisa dengan cara menurunkan ego masing-masing dan juga komunikasi satu sama lain. Baik, sudah terasa kita sampai ke tahap penutup. Maka sebelum itu apa sih komitmen dari adik-adik terhadap pembahasan topik yang kita sampaikan pada siang hari ini? Dimulai dari diri atau kanan? Baiknya komitmen saya itu ya sebagaimana kalau kita adanya KDRT itu ya kita harus belajar. Nah, saya pribadi itu jangan harus ada yang mengelola emosi, hanya menurunkan ego.